Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Astia dari kelas Akuntansi 2 semester 3. Saya ingin menjelaskan tentang hujan dalam perspektif Al-Quran dan sains modern. Berikut penjelasannya. Hujan merupakan salah satu fenomena yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Dalam Islam, hujan dipandang sebagai rahmat Allah yang memberikan manfaat besar bagi makhluk hidup. Perspektif ini tidak hanya ditekankan dalam Al-Quran, tetapi juga didukung oleh penjelasan sains modern yang semakin memperkuat pemahaman kita terhadap keajaiban pencipta hujan. Landasan nakliyah tentang hujan. Al-Quran menjelaskan proses hujan dengan sangat detail. Bahkan sebelum manusia memiliki pengetahuan ilmiah tentang fenomena ini, salah satu ayat yang menggambarkan hujan adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadir. Artinya, kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menatap di bumi, dan sesungguhnya kami maha kuasa melengkapkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahum thumma yaj'alahu rukaman fataral wadqa yahruju min hilalih fayunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barukihi yadhhabu bil absar. Yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkaulah melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka dia menimpakan butiran-butiran es itu kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan memalingkannya dari siapa saja yang dia kehendaki. Kilaulah kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Landasan akliyah tentang hujan. Secara akliyah, manusia dapat memahami bahwa hujan merupakan sistem yang kompleks dan teratur. Proses evaporasi, kondensasi, hingga presipitasi turunnya hujan melibatkan hukum-hukum alam yang sangat persis. Keseimbangan ini menunjukkan adanya kebijaksanaan dan kekuasaan Sang Pencipta. Tanpa adanya hujan, kehidupan di bumi akan terganggu karena sumber air yang tidak diperlukan oleh makhluk hidup akan hilang. Penjelasan sains modern tentang hujan. Dalam sains modern, proses hujan dijelaskan melalui siklus hidrologi. Siklus melibatkan 3 tahap, yaitu yang pertama evaporasi, air dari lautan, sungai, atau danau menguap akibat panasnya matahari. Yang kedua ada kondensasi, uap air naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi partikel kecil yang membentuk awan. Yang ketiga ada presipitasi. Ketika partikel-partikel air di awan bertumpuk dan menjadi berat, air tersebut jatuh kembali ke bumi dan membentuk hujan. Penelitian juga menunjukkan bahwa hujan bukan hanya air yang jatuh ke bumi, tapi sering membawa mineral dan senyawa kimia yang bermanfaat bagi tanah, memperkaya kesuburan lahan. Keselarasan Al-Quran dan sains modern. Penjelasan Al-Quran tentang hujan yang diturunkan dengan takaran sangat sesuai dengan fakta ilmiah. Hujan tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti pola tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum fisika. Pengembangan Al-Quran tentang awan yang berlapis-lapis juga sesuai dengan penemuan ilmiah tentang struktur awan cumulonimbus yang sering menjadi sumber hujan lebat. Kesimpulan dari materi yang saya berikan,
Hujan adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang dapat dipahami baik melalui wahyu atau nakliyah maupun akal atau akliyah. Al-Quran memberikan panduan kepada manusia untuk merenungi fenomena ini, sementara sains modern memperkuat pemahaman kita terhadap proses alamiah tersebut. Keselarasan antara keduanya membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk yang relevan sepanjang masa, termaksud dan memahami fenomena alam seperti hujan.